Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aya, selaku moderator yang akan memandu sesi pembekalan PKPA Angkatan 21 tahun 2025 pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Isnaini SHMS, selaku pembicara pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya, Prof? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada peserta PKPA pada hari ini yang telah hadir secara online maupun offline. Baik, langsung saja kami persilakan Prof untuk menyampaikan materi tentang hukum bisnis. Silakan, Prof. Ya. Sejahtera buat kita semua. Saya sudah diperkenalkan oleh Pak Moderator, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Pada dasarnya, pagi hari ini saya diberi tugas untuk menyampaikan materi dengan topik hukum bisnis. Sebenarnya topik ini tadi sudah saya usulkan, ya kalau dibilang kurang tepat ya kurang tepat, tapi ya mari nanti kita cermati. Ya paling tentu saya sebagai dosen, sebagai guru memang berkonsentrasi pada hukum perdata. Belajar hukum perdata di Indonesia, acuannya, pedomannya adalah acuannya, pedomannya biasa dan selama nanti selama materi saya terbiasa menggunakan istilah ini, itulah kebiasaan di lingkungan Fakultas Hukum ya. Saat itu sehingga saya tidak menggunakan istilah KUH adalah istilah PB, singkatan dari Purherlebuk. Sebab kalau kita lebih maju lagi, tadi saya katakan bahwa belajar hukum perdata di Indonesia, acuannya pedomannya PW. Nanti ke belakang, nanti ke masa depan, PW kita ini, PW Indonesia yang kita pakai ini, pasti akan diperbandingkan dengan NBW. NBW itu New Burgerlijk yang sudah dibuat oleh bangsa Belanda. Kan kita tahu PW ini tinggalan Belanda. Nah, di Belanda sudah tidak laku, sudah ditinggalkan. Mereka justru membentuk BW baru yang disebut dengan NBW. Oleh sebab itu, kalau nanti suatu saat kita memperbandingkan antara BW dan NBW, kan sebutannya lebih enak. Tapi kalau istilahnya KUH Indonesia, KUH Belanda, tidak praktis. Oleh sebab itu, lebih tepat saya tetap menggunakan istilah BW. Saya bertolak dari judul hukum bisnis. Hukum bisnis itu terdiri dari dua kalimat, hukum dan bisnis. Kalau saya mengawali dari kata hukum, maka sejatinya kata hukum itu ada hubungannya dengan adagium di dalam ilmu hukum yang sudah terkenal ribuan tahun lalu, yakni adagium berupa ubi societas ibi ius. Ubi societas ibi ius. Di mana di situ ada masyarakat, pasti di situ ada hukum. Lalu menjadi pertanyaan bagi kalangan khususnya orang perdata. Ius itu artinya hukum. Lalu apa makna hukum di situ itu?
Dan apa fungsinya hukum itu dalam kehidupan masyarakat? Nah, bagi kita yang bergelut di bidang hukum perdata, maka kata ius atau hukum itu mengkristal dalam wujud perjanjian. Jadi kata ius atau hukum mengkristal menjadi perjanjian. Acap kali orang sering bertanya, ada yang bilang perjanjian, ada yang bilang kontrak, ada yang bilang perikatan. Tiga istilah ini seringkali dijumbuhkan. Sepanjang kita ini berbicara buku 3B, hukum perikatan, maka istilah perjanjian itu sama dengan kontrak. Ya, sepanjang kita berbicara di ruang lingkup hukum perikatan, maka istilah perjanjian itu sama dengan kontrak. Nah, saya menyamakan istilah perjanjian sama dengan kontrak, itu juga ada dasar hukumnya. Apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya adalah judul bab 2 buku 3B. Judul bab 2 buku 3B. Sebab judul bab 2 buku 3B di sana dikatakan perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. Inilah argumentasi saya. Inilah dasar hukum yang saya kemukakan bahwa perjanjian itu sama dengan kontrak sepanjang kita berbicara buku 3B. Jadi biasanya orang hukum itu kalau memberikan suatu jawaban, memberikan suatu solusi, seoptimal mungkin harus bisa menunjukkan dasar hukumnya. Oleh sebab itulah dasar hukum yang saya pakai ketika saya berargumenta, ketika saya berpendapat bahwa kontrak itu sama dengan perjanjian, dasar hukumnya adalah judul bab 2 buku 3B. Perikatan-perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian. Bahasa Belandanya kira-kira van verbintenisen die het contract of incomes geboren worden. Itu bahasa Belandanya. Diterjemahkan secara tidak resmi dengan kata-kata perikatan-perikatan yang bersumber dari kontrak atau perjanjian. Jadi kata atau di situ memberikan pertanda bahwa memberikan bukti bahwa secara normatif perjanjian dan kontrak itu sama. Lalu kalau sudah tahu bahwa perjanjian itu sama dengan kontrak, lalu bagaimana dengan perikatan? Berarti perjanjian atau kontrak itu tidak sama dengan perikatan. Lalu apa dasar hukumnya? Kalau perjanjian atau kontrak tidak sama dengan perikatan, dasar hukumnya adalah pasal 1233 BW. Di mana dalam pasal 1233 BW itu merupakan pasal awal dari buku 3, di sana ditegaskan perikatan itu bersumber 1 pada perjanjian, 2 pada undang-undang. Nah, kalau kita bertolak dari pasal 1233B yang menyatakan bahwa sumber perikatan itu 1 perjanjian, 2 undang-undang, maka akhirnya penjelasannya perjanjian itu tidak sama dengan perikatan, sebab perjanjian itu merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sebab selain perjanjian, perikatan bersumber pula pada undang-undang. Dasar hukumnya pasal 1233. Nah, sekarang saudara sudah paham bahwa perikatan dengan perjanjian dan kontrak itu tidak sama. Oleh sebab itulah perjanjian-perjanjian obligatur, perjanjian-perjanjian yang lahir dari rahim buku 3B. Kita tahu buku 3B itu melahirkan yang dinamakan perjanjian obligatur. Tulisannya obligatoir. Nah, perjanjian-perjanjian obligatur, misalnya perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, itu bisa disebut dengan istilah kontrak jual beli, boleh. Kontrak sewa menyewa, boleh. Kontrak tukar menukar, boleh. Itulah kegunaannya untuk memahami bahwa perjanjian itu sama dengan kontrak.
Tapi istilah itu hanya bisa digunakan, bisa dipakai untuk menyebut golongan perjanjian obligatur. Di mana perjanjian obligatur itu lahir dari rahim buku 3BW. Jadi ingat-ingat, perjanjian obligatur itu lahir dari rahim buku 3BW. Contohnya tadi, perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, perjanjian kuasa, perjanjian penanggungan, mulai bab 5 sampai bab 18. Mulai bab 5 sampai bab 18, buku 3B itu tergolong perjanjian obligatur. Dan lebih spesifik lagi, itu merupakan perjanjian bernama. Sebab kalau kita membandingkan dengan buku 2BW yang berjudul Hukum Benda, maka dari rahimnya buku 2BW itu juga melahirkan suatu perjanjian, tapi tidak melahirkan kontrak. Karena dari rahim buku 2BW itu yang lahir adalah perjanjian kebendaan, bukan perjanjian obligatur. Sekali lagi, kalau buku 3B dari rahimnya lahir perjanjian obligatur. Kalau buku 2B dari rahimnya lahir perjanjian kebendaan. Nah, perjanjian kebendaan itu contohnya perjanjian jaminan gade, perjanjian jaminan hipotek. Sekarang perkembangannya perjanjian pemberian hak tanggungan, perjanjian jaminan fidusia. Itu merupakan jenis-jenis perjanjian kebendaan yang lahir dari rahim buku 2BW yang berjudul Hukum Benda. Jadi perjanjian jaminan gade tidak bisa disebut kontrak jaminan gade, tidak boleh. Nah, berbeda lagi kalau kita ini berbicara di pentas internasional. Apa yang saya jelaskan tadi itu merupakan pentas hukum perdata intern, hukum perdata domestik. Jadi hukum perdata domestik yang kita pelajari itu adalah bertumpu pada ini. Tapi kalau kita meningkat pada pentas internasional, maka istilah-istilah di pentas internasional pasti ditambahi dengan istilah internasional. Perjanjian internasional, kontrak internasional, berarti di situ sudah mulai menjangkau pentas internasional. Pertanyaannya, apakah kontrak internasional itu sama dengan perjanjian internasional? Tak sama. Beda jauh. Apa bedanya? Kalau perjanjian internasional, definisinya ada di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Yang intinya perjanjian internasional adalah suatu perjanjian dengan bentuk dan nama tertentu yang dibuat secara tertulis, bernaung di bawah hukum internasional, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di bidang publik. Itulah definisi perjanjian internasional di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 2000. Jadi berarti perjanjian internasional itu tunduk pada hukum internasional dan merupakan dan melahirkan hak dan kewajiban di bidang publik. Beda dengan kontrak internasional. Kalau kontrak internasional itu privat. Jadi kalau saya sebagai pengusaha warga negara Indonesia membuat perjanjian di bidang perdagangan dengan warga negara Singapura, maka hubungan hukum antara saya dengan pengusaha Singapura itu bukan perjanjian internasional, tapi itu adalah kontrak internasional. Berarti kontrak internasional adalah suatu hubungan hukum yang di dalamnya mengandung unsur asing yang relevan. Kontrak internasional adalah suatu hubungan hukum
yang di dalamnya mengandung unsur asing yang relevan. Apa unsur asingnya? Salah satu pihaknya bukan warga negara Indonesia. Dan kontrak internasional itu bukan tunduk pada hukum internasional, tapi tunduk pada hukum perdata internasional. Kita punya hukum perdata internasional itu Indonesia punya. Kalau hukum perdata domestik kita punya berupa BW, tapi kalau hukum perdata internasional kita punya berupa hukum perdata internasional Indonesia. Nah, itulah penjelasan saya. Bagaimana menempatkan tiga macam istilah ini. Kontrak, perjanjian, dan perikatan. Di masing-masing bidangnya, di masing ruangnya sendiri-sendiri. Nah, sebab bagaimanapun saudara nanti 5 tahun ke depan mungkin saja saudara akan banyak berpapasan dengan kontrak-kontrak internasional. Dan kalau saudara menjadi perancang kontrak, maka sejatinya selain saudara piawai merancang kontrak-kontrak domestik, harusnya juga piawai merancang kontrak-kontrak internasional. Dan itu sudah banyak terjadi dialami oleh mahasiswa saya yang praktek menjadi lawyer di Bali. Mereka selalu berkonsultasi, bagaimana Prof ini ada orang asing mau menyewa sebuah rumah di Bali 100 tahun, boleh enggak? Saya katakan itu sudah tidak bisa dikuasai lagi oleh hukum domestik secara otomatis, enggak. Pakai kontrak internasional. Oleh sebab itulah sementara waktu saudara sudah tahu bahwa sejatinya belajar hukum perdata domestik itu baru merupakan satu langkah. Langkah berikutnya saudara harus belajar juga hukum perdata internasional. Kalau mau benar-benar profesional. Karena saudara akan menghadapi era keterbukaan di mana batas-batas teritorial itu sudah tidak punya arti kalau menyangkut hubungan hukum. Cewek-cewek di Indonesia kadang-kadang tidak suka kalau dikawinin oleh sesama jejaka Indonesia. Yang lebih bahagia manakala dikawini oleh bule, yang mana orang asing. Nah, kalau begini caranya, perkawinan itu bagaimana? Itulah yang saya sebut sebagai perkawinan internasional. Kalau perkawinan biasa, wah itu kan lebih keren, perkawinan internasional. Ya boleh-boleh saja. Nah, kalau kembali pada adagium ubi societas ibi ius, ius atau hukum di sini, kalau ditinjau dari BW, sejatinya berfokus, lebih berorientasi pada masalah perjanjian. Nah, lalu saya beranjak pada kata bisnis. Bisnis ini sebenarnya menyangkut diri pribadi setiap orang. Sebenarnya orang itu bersosok sebagai homo economicus. Kita ini sebagai orang itu bersosok sebagai homo economicus. Nih. Sosoknya orang itu adalah homo economicus. Artinya tingkah pola kita dalam kehidupan sehari-hari selalu bertumpu pada perhitungan untung dan rugi. Kalau kita melakukan suatu perbuatan, suatu kegiatan dilandaskan pada perhitungan untung dan rugi, itulah sosoknya orang sebagai homo economicus. Yang mana orang-orang semacam ini yang bersosok sebagai homo economicus tidak kepingin rugi, tapi sebaliknya kepingin meraih suatu profit, kepingin meraih suatu keuntungan. Itu cirinya orang yang bersosok sebagai homo economicus. Nah, karena orang itu selalu berkegiatan dan kegiatannya selalu dilandaskan pada perhitungan untung dan rugi, sejatinya berhitung untung dan rugi itulah intinya bisnis. Ya kan orang berbisnis itu kan
menghindari kerugian dan ingin meraih profit atau keuntungan. Itulah bisnis. Dan ternyata kalau kata bisnis itu dikaitkan dengan kata hukum, bunyinya hukum bisnis, mereka merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sebab kalau orang-orang tadi bersosok sebagai homo economicus, tingkah polanya keseharian selalu berhitung untung dan rugi, dan itulah intinya bisnis, maka sejatinya bisnis itu selalu memerlukan bingkai hukum. Hukum di sini adalah perjanjian. Berarti perjanjian ini merupakan bingkainya bisnis. Tidak ada bisnis tanpa bingkai hukum, tidak ada ceritanya. Bisnis dalam skala kecil, menengah, ataupun besar selalu memerlukan bingkai hukum. Dalam hal ini perjanjian. Pengen contoh konkret, kalau kita ini bersosok sebagai homo economicus, selalu ingin berbisnis, dan bisnis itu selalu memerlukan bingkai perjanjian, saya berikan contoh konkret. Saya tidak punya kendaraan pribadi. Rumah saya di daerah Ngagel. Lalu saya mulai berhitung, kalau saya mau ke kampus Wijayakusuma, enaknya naik apa? Mengingat saya tidak punya kendaraan pribadi. Lalu ada yang mengusulkan, oh nyewa Innova aja. Nyewa Innova berapa? 350.000. Wah, rugi ya. Rugi, uang saya ini di kantong cuma 100.000. Nanti kalau pulang pergi tidak cukup, rugi saya kalau nyewa Innova. Ada enggak alternatif lainnya? Oh, kalau begitu naik taksi aja. Taksi berapa? Sekali jalan 75.000. PP 150. Wah, rugi saya. Uang saya hanya 100. Ada alternatif lain? Ada. Naik apa? Naik Grab? Gokar? Ada. Berapa sekali jalan? Ya, kira-kira sekitar 30.000. 30.000. Wah, mulai saya tertarik. Kalau 30.000 PP 60.000. Wah, masih ada sisa 40.000. Itu menguntungkan bagi saya. Tapi walaupun begitu, saya masih ngotot kepingin untung yang lebih besar. Ada enggak yang lebih murah? Ada. Apa? Naik Gojek. Kalau Gojek yang sekitar 20.000. Wah, ini lebih menguntungkan. Ini paling menguntungkan. Tetapi saya mulai berpikir juga, kalau saya naik Gojek, apalagi saya sudah tua, di tengah jalan hujan, saya sakit adalah mahal. Waduh, bisa rugi ya. Orang sakit sekarang bisa ratusan ribu. Akhirnya saya memutuskan diri. Lebih baik saya naik Gokar. Betul? Saya akhirnya pesan, lewat online, datang Gokarnya. Saya naik Gokar, lalu saya tanya sama drivernya, Mas, saya naik Gokar sampai itu dari Ngagel ini ke WK itu 30.000. Sampai ini untung enggak, Mas? Oh, untung, Pak. Berapa untung sampai itu? 20.000. 20.000 untungnya ya. Yang 15, oh itu untuk yang punya aplikasi plus bensinnya. Oh, jadi sama untung 20.000 aja. Ya. Saya juga untung, Mas. Nyewa Innova mahal, nyewa taksi mahal, ketemu sampean, saya juga untung. Uang saya cuma 100.000. Kalau ini 30.000, PP 60.000, saya juga untung. Berarti ini hubungan bisnis, di mana driver untung, saya untung. Hubungan antara saya dan driver adalah hubungan bisnis. Pertanyaannya, hubungan bisnis antara saya dan driver pasti dibingkai oleh hukum dalam hal ini perjanjian. Siapa tahu? Bingkai konkretnya berupa apa? Kita ini setiap hari menerapkan hukum, Mas. Ini antara lain. Saya naik Gokar itu hubungan hukum. Dan itu hubungan bisnis yang dibingkai oleh perjanjian. Konkretnya berupa apa perjanjiannya? Ya? Perjanjian itu kan bentuknya lah. Apa ada perjanjian lisan? Konkretnya apa? Kontrak. Itu kan jenis kontraknya, Mas. Ada kontrak baku, ada kontrak yang tidak baku. Mosok kalau supir, Mas, kita buat kontrak baku, ya enggak dong, ya. Masa ada
Dulu waktu di S1 diajari mata kuliah kontrak harga, apa ada? Saya yakin saudara di S1 sudah terima itu mata kuliah itu. Konkretnya yang memiliki hubungan hukum antara saya dan driver adalah perjanjian angkutan. Iya toh. Saudara kan dapat itu mata kuliah perjanjian angkutan di S1. Inilah buktinya bahwa walaupun kita ini sarjana hukum, ketika melakukan hubungan hukum bukan hal lain, kadang-kadang tidak tahu hubungan hukum kita itu berupa apa. Padahal sarjana hukum, apalagi orang awam, kalau mereka tidak tahu ya tidak salah. Tapi kalau orang hukum harus tahu. Karena apa? Tingkah pola kita dalam kehidupan sehari-hari itu menerjemahkan aturan hukum di dalam kehidupan konkret. Itulah kita. Baik yang itu awam, baik yang itu sarjana hukum, baik yang dokter, baik yang guru, semuanya. Saya berikan contoh yang lebih sederhana. Sampai di kampus Wijakusuma, wah ternyata masih kebagian. Saya ini adalah penggemar kopi. Waduh, tadi kan belum minum kopi saya. Ini keburu-buru, lalu saya mampir di warung depan itu. Bu, kopi bu. Ini Pak, kopinya Pak. Pahit apa manis? Ya manis dikit dah. Wah, pakai gelas itu. Berapa Bu kopi satu gelas begini ini? 5.000 Pak. Kok murah banget ya? Lain kalau saya di coffee shop. Ibu memberikan harga satu gelas kopi 5.000. Ibu dapat untung ya? Sudah Pak, ini bahan bakunya, kopinya, gulanya tadi dikit, ya mungkin airnya dan segala macam, saya habis 3.000. Bahan-bahan kopi ini saya habis 3.000. Kalau saya patok 5.000, berarti saya untung 2.000. Saya juga untung Bu, tadi naik Gokar 30.000, PP 60.000, sisa 40.000, terus saya minum kopi 5.000, wah uang saya yang tersisa masih cukup banyak, saya juga untung. Berarti antara saya dan pemilik warung ada hubungan bisnis, sama-sama untung. Pertanyaannya, hubungan bisnis antara saya dan si pemilik warung, konkretnya berupa apa? Perjanjian jual beli. Betul. Itulah fakta kehidupan kita. Paham? Ya. Dan saudara tahu, dalam satu hari kita ini melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pasti itu. Dalam satu hari kita ini selalu melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Ternyata dalam satu hari saja kita semua melakukan perbuatan hukum. Yang paling banyak adalah membuat perjanjian. Membuat perjanjian merupakan perbuatan hukum yang paling dominan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu hari saja kita ini membuat perjanjian bisa 3 kali, 5 kali, bisa 10 kali. Tidak ada perbuatan hukum lain yang mana bisa menandingi perbuatan hukum berupa membuat perjanjian. Tidak ada. Apa coba yang bisa menandingi perbuatan hukum dalam kehidupan sehari-hari, yakni berupa membuat perjanjian? Apa yang bisa menandingi? Ya Pak, pikirkan. Dalam satu hari itu kita membuat perjanjian bisa 3 kali, 5 kali, 10 kali, bahkan bisa 20 kali dalam satu hari saja. Dan perjanjian itu yang selalu kita buat dalam kehidupan sehari-hari didominasi oleh perjanjian jual beli. Oleh sebab itulah perjanjian jual beli merupakan perjanjian bernama yang paling dominan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itulah perjanjian jual beli sebagai perjanjian bernama diatur dalam BW lumayan lengkap. Kita tahu BW itu dicipta oleh para kodifikator 180 tahun silam. Nyaris 2 abad.
Tapi mereka sudah bisa memprediksi bahwa perjanjian jual beli sangat dominan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu mendukung setiap perbuatan yang dilakukan setiap subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sudah diprediksi oleh pembuat BW 185 tahun lalu bahwa perjanjian jual beli sangat dominan di dalam kehidupan sosial. Buktinya benar. Saudara tadi membuat perjanjian jual beli. Saya juga begitu. Belum genap jam 9 tuh, sudah satu perjanjian jual beli. Beli kopi. Nanti kalau saya pulang dari sini, lapar, restoran, lagi. 2. Setelah dari restoran, saya ke mall. Beli sepatu, beli kacamata, beli baju. Kalau saudara sering pergi ke mall, berapa perjanjian jual beli yang saudara lakukan di mall itu? Inilah bukti konkret bahwa perjanjian jual beli itu merupakan jenis perjanjian yang paling sering kita lakukan. Oleh sebab itulah, karena hal ini sudah dideteksi oleh para kodifikator 185 tahun silam, maka pasal-pasal mengenai perjanjian jual beli itu diatur relatif lebih lengkap. Bisa memahami? Beginilah caranya belajar hukum. Kita tidak hanya menghafal pasal, tapi memahami pasal itu lalu kita cocokkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah benar yang kita pelajari ini kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai konkretisasi daripada norma-norma yang sedang kita kaji. Jadi sebenarnya saudara itu kalau belajar hukum itu belajar norma, bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Kemudian kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, apakah benar? Pasti benar. Pasti itu. Nah kalau tidak benar, relatif, potensial, menimbulkan sengketa. Kalau sengketa terjadi, dibawa ke pengadilan, maka saudara harus tahu normanya bagaimana. Itulah lawyer. Nah, kalau perjanjian ini ternyata khususnya perjanjian jual beli, maka karena selalu dipakai sebagai perjanjian bisnis, tadi saya katakan merupakan perbuatan hukum yang paling dominan, dan perjanjian ini yang paling banyak adalah perjanjian itu milik setiap orang. Perjanjian setiap orang. Apa buktinya? Kalau perjanjian itu milik setiap orang, itu sudah diketahui oleh para kodifikator 185 tahun silam. Baca pasal 1329. Pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk membuat perjanjian. 1329. Pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk membuat perjanjian. Karena semua orang dianggap cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain. Maka definisi pengertian perjanjian itu harus ditetapkan. Karena perjanjian itu milik setiap orang, maka pemiliknya harus tahu definisi, harus tahu pengertian perjanjian. Oleh sebab telah dihadirkan pasal 1313. Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum. Satu untuk mengikatkan satu atau lebih lainnya. Itulah definisi perjanjian dalam pasal 1313. Mengapa definisi itu diberikan oleh para kodifikator dalam pasal 1313? Karena diyakini bahwa perjanjian itu milik setiap orang. Apa bukti normatifnya kalau perjanjian itu milik setiap orang? Lihat pasal 1329. Pada dasarnya semua orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Lalu siapa yang dikecualikan? Membuat perjanjian, lihat pasal 1330. Dalam pasal 1330 ada 3 golongan yang dianggap belum atau tidak cakap membuat perjanjian. 1, orang-orang yang belum dewasa.
Dua, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Tiga, orang-orang yang menduduki jabatan tertentu tidak diperbolehkan membuat suatu perjanjian tertentu pula. Inilah yang dikecualikan. Namun kekecualian yang ada dalam pasal 1330 itu bukan bersifat diskriminatif, tidak. Lalu bagaimana logikanya? Dikatakan bahwa orang yang belum dewasa tidak cakap membuat perjanjian. Tadi kan 1330 mengatakan orang yang belum cakap membuat perjanjian satu orang-orang yang belum dewasa. Kenapa? Orang yang belum dewasa itu kok belum membuat suatu perjanjian? Mengapa? Apa ratio logisnya? Apa logikanya? Apa argumentasinya? Orang yang belum dewasa, misalnya cucu saya, berusia 8-10 tahun, membuat perjanjian, belum boleh. Kenapa kok belum boleh? Tadi kan saya katakan, perjanjian itu dipergunakan untuk membingkai kegiatan bisnis. Oh, anak yang cucu saya yang berusia 8-10 tahun kan belum bisa berbisnis. Melakukan suatu kegiatan itu tidak berhitung untung apa enggak, rugi apa enggak bisa berhitung. Karena cucu saya yang belum dewasa itu belum bisa berhitung untung dan rugi, berarti belum bisa berbisnis, maka akibat lanjutnya ya belum diberi kesempatan untuk membuat perjanjian. Buat apa? Perjanjian itu berguna untuk membingkai kegiatan bisnis, kan dia belum bisa berkegiatan bisnis, otomatis ya tidak usah bisa perjanjian dulu dong. Kapan? Ya nanti kalau sudah dewasa, di mana dia sudah bisa menggunakan logikanya untuk berhitung dan untung dan rugi, baru dia diberi wewenang untuk membuat perjanjian. Logis kan? Begitu pula orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan, kampanye aja. Orang yang dulu taruh di bawah pengampuan, orang dulu itu kan juga tidak bisa berhitung untung dan rugi. Berarti dia tidak bisa berbisnis. Oleh sebab itulah akibat lanjutnya jangan diberi kesempatan untuk membuat perjanjian. Orang belum bisa berbisnis kok. Bisa, ini. Ini penting kalau saudara mencermati pasal 1320. Atau apa itu 1320 itu? Ya, syarat-syarat keabsahan perjanjian. Salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah yang kedua, bahwa para pihak sudah cakap untuk membuat perjanjian. Kalau sudah cakap berarti dia sudah dewasa. Kenapa dia sudah dewasa? Karena sudah berhitung untung dan rugi. Oleh sebab itulah kalau dia membuat perjanjian, kalau membuat perjanjian jangan sembarangan dong. Ikuti pasal 1320. Jadi sejatinya, tadi sudah saya sebutkan, ada pasal 1329, ada pasal 1330. Saya juga menyinggung pasal 1233. Ada 1330. Ada pula 1331, ada belum itu 1329, 1330, 1331. Pasal 1331 yang bisa meminta suatu pembatalan perjanjian adalah pihak lawan yang dari itu apa kuasa membuat perjanjian. Pihak lawan mereka itu tidak boleh meminta pembatalan perjanjian yang dibuat oleh rekannya yang belum dewasa ataupun yang di bawah pengampuan. Tak boleh meminta pembatalan. Yang bisa meminta pembatalan adalah pihak-pihak yang belum dewasa atau pihak-pihak yang ditaruh di bawah pengampuan. Contohnya, kalau cucu saya berusia 15 tahun membeli sebuah sepeda di tokonya Babah Lim yang berpengalaman 40 tahun jual sepeda, ternyata dilayani, satu sepeda baru dibawa pulang. Saya tanya sama cucu, kamu kok punya sepeda baru dari mana? Saya beli kok. Berapa harganya? 1 juta. Waduh, mahal banget ya. 1 juta. Buat apa nih? Buat olahraga, biar sehat kok. Saya pikir daripada beli narkoba kok. Oh iya, betul juga. Berarti saya, taruhnya bukan cucu ya, anak saya. Oh betul juga anak saya ini ya.
daripada beli narkoba untuk sehat, ya udahlah, nggak apa-apa. Berarti secara diam-diam saya merestui anak saya yang berusia 15 tahun tadi bersepeda demi kesehatan, merestui. Maka perjalanan jual beli itu bagi saya dan anak saya eksis. Nah, seminggu kemudian harga sepeda itu naik. Yang belum minggu lalu dibeli oleh anak saya 1 juta, sekarang naik menjadi 1,5 juta. Masih bebalin, waduh rugi saya. Saya jual minggu lalu pada anaknya Pak Isnani berusia 15 tahun 1 juta. Sekarang naik 15 juta. Lalu dia menggugat ke pengadilan. Pak Hakim, seminggu yang lalu saya mengadakan transaksi jual beli dengan anaknya Pak Isnani yang belum dewasa. Saya minta perjanjian itu dibatalkan. Maka permohonan seperti itu akan ditolak oleh sang hakim. Lihat pasal 1331. Kenapa kok ditolak? Sebab orang yang salah seperti Bapak Lim ini tidak perlu diberikan perlindungan hukum. Gimana salahnya? Dia ngerti kok. Anak berusia 15 tahun ini kan belum cakap membuat perjanjian. Kok dilayani? Ya udah, kalau dilayani ya udah. Ikhlaskan. Nggak ikhlas lalu meminta mengajukan gugat untuk dibatalkan. Tolak. Orang salah tidak diberi kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum. Tapi sebaliknya, kalau saya ingin membatalkan perjanjian yang dibuat oleh anak saya 15 tahun, oke, boleh. Harus tahu ini. Soalnya saya karena ini pernah terjadi di pengadilan. Waktu itu yang melakukan perjanjian jual beli itu bukan direksi, tetapi bagian keuangan. Tapi oleh PT, bagian keuangan yang membeli, mestinya bukan wewenangnya, disahkan. Nah, penjualnya suatu hari mungkin karena harganya naik, minta pembatalan oleh pengadilan, dikabulkan. Bagi saya, nggak benar itu. Katanya hakim, ini melanggar undang-undang PT. PT kan diwakili oleh direksi, ini kan bukan direksi. Maka perjanjiannya adalah batal demi hukum. Kalau saya nggak benar. Sudah disahkan oleh RUPS kok. Seperti saya tadi, anak saya memang belum menang untuk membuat perjanjian jual beli, tapi saya merestui. Kan berarti perjanjian jual beli tetap ada. Karena merasa rugi, gugat, tolak. Ini enggak. Penjualnya karena merasa rugi, gugat, dikabulkan. Tapi waduh, gimana nih? Dasar filosofinya enggak kena. Dia hanya bertumpu bahwa bagian keuangan tidak wenang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama PT di luar kewenangannya. Yang berwenang kan direksi. Yaitu pendapat saya. Jadi saya berbeda pendapat dengan hakimnya. Kan tidak apa-apa. Tentunya. Dan itu akan saudara jumpai nanti pada waktu saudara praktek sebagai lawyer. Nah, jadi saya katakan bahwa perjanjian itu sangat penting milik setiap orang. Maka apa pengertiannya, apa definisinya diberikan oleh pasal 1313. Dengan mencermati pasal 1313. Perbedaan kedua antara perjanjian dan perikatan. Alasan argumentasi yang kedua. Argumentasi pertama tadi kan perjanjian itu sama enggak dengan perikatan? Tidak sama. Apa dasar hukumnya? Pasal 1233 dengan alasan perjanjian itu hanya merupakan salah satu sumber dari perikatan. Sebab selain perjanjian, perikatan juga bersumber pada undang-undang. Dasarnya 1233. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, bahwa perjanjian itu tidak sama dengan perikatan. Sebab kalau perjanjian ada definisinya dalam pasal 1313. Tapi kalau perikatan tidak ada definisinya. Lihat aja dalam BW. Apa ada enggak definisi perikatan? Enggak ada. Itulah dua argumentasi yang saya kemukakan. Kalau ada pertanyaan perjanjian itu sama enggak dengan perikatan? Enggak sama. Yang satu pakai dasar hukum 1233, yang satu pakai dasar hukum, kalau perjanjian ada definisinya 1313, tapi kalau perikatan tidak ada definisinya.
Pernahkah saudara tahu pasal berapa perikatan diberikan definisi? Tidak pernah ada. Sebab kita tahu perikatan diatur dalam buku 3. Pasal awal buku 3, 1233. Di situ sudah ada definisi. Yang diatur pasal awal buku 3, 1233, yakni sumber perikatan, bukan definisi perikatan. Berbeda dengan buku 2, yang mengatur hukum benda. Berarti buku 2 itu objeknya adalah benda. Lalu apa definisi benda dikemukakan oleh pasal 499 BW yang merupakan pasal awal buku 2. Benda ialah segala sesuatu yang bisa dijadikan objek hak milik. Itu bedanya. Pasal awal buku benda, buku di objek buku benda, apa benda maknanya, mengingat dia sebagai objek buku 2, ada definisinya pasal 499. Benda ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek perjanjian. Adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan hak milik. Berbeda dengan buku 3 berjudul hukum perikatan. Berarti buku 3 itu objeknya perikatan. Kalau objeknya perikatan, apa pengertian perikatan? Tidak ada. Bisa? Kurang berapa menit? Waktu saya ini habis pakai. Ya? Oh, masih. Bisa? Oke. Pertanyaan simpan dulu. Karena perjanjian itu selalu dipakai sebagai bingkai bisnis, maka perjanjian itu harus benar, sah. Jadi ketika ius atau hukum yang terkonsentrasi pada perjanjian itu dipakai sebagai bingkai bisnis, maka ketika dipergunakan sebagai bingkai bisnis, maka perjanjian itu harus punya akuntabilitas yang berbobot. Ketika perjanjian dipergunakan sebagai bingkai bisnis, maka perjanjian itu harus akuntabel. Nah, supaya perjanjian itu akuntabilitasnya berbobot, bisa dipertanggungjawabkan, maka perjanjian itu harus dibuat secara sah atau benar. Kapan suatu perjanjian itu benar atau sah? Oleh pasal 1320. Akuntabilitas perjanjian ketika dipakai sebagai bingkai bisnis. Apa saja syarat-syarat keabsahan? Satu, para sepakat. Dua, para pihak cakap untuk membuat perjanjian. Tiga, objek daripada perjanjian itu adalah pasti. Yang keempat, diperbolehkan. Syarat-syarat keabsahan perjanjian dalam pasal 1320 kedudukan sangat penting dan sentral. Mengingat perjanjian itu sebagai bingkai bisnis, maka perjanjian itu harus akuntabel. Apakah benar? Kalau suatu perjanjian dibuat secara benar atau sah sebagaimana dituntut di pasal 1320, akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan? Iya. Apa bukti normatifnya? Kalau perjanjian yang sudah memenuhi pasal 1320 itu akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, lihat semua perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang bagi para pihaknya. Jadi, kalau perjanjian dipakai sebagai bingkainya bisnis, membuatnya benar atau sah, maka perjanjian yang sudah sah itu mengikat para pihak. Seberapa kuat mengikatnya? Sekuat undang-undang bagi para pihaknya. Jadi kesimpulannya, kalau pasal 1320 dikaitkan dengan pasal 1338, sebenarnya bisa diberikan kesimpulan yang sederhana. Membuat undang-undang itu bukan monopoli penguasa. Membuat undang-undang itu bukan monopoli pemerintah. Dari segi hukum perdata, membuat undang-undang itu kita juga bisa membuat undang-undang sendiri. Cuman prosedurnya
lewat membuat perjanjian. Kalau pemerintah kan bukan begitu. Nah, kalau kita membuat suatu perjanjian mengikuti tuntutan pasal 1320, maka perjanjian yang kita buat itu sebenarnya merupakan undang-undang bagi kita berdua. Tadi kan dikatakan sekuat undang-undang bagi para pihaknya. Jadi perjanjian itu kalau sudah sah, kekuatan mengikatnya sama dengan undang-undang bagi para pihaknya. Jadi sejatinya dalam kehidupan sehari-hari kita ini juga bisa membuat undang-undang dengan rekanan kita. Hanya saja caranya membuat undang-undang itu lewat perjanjian yang mengikuti seruan pasal 1320. Bisa? Paham? Inilah rahmatnya Allah kepada saya. Saya dikandungi ilmu hukum perdata. Adakah saya membuka BI ketika menyebutkan pasal 1233, 1329, 1330, 13. Pernahkah saya membuka BI? Ya ini bukan saya sombong, bukan. Itu pinjaman, saya diberi pinjaman oleh Yang Maha Kuasa. Yang kemudian saya pelihara, seoptimal mungkin saya amalkan. Seruannya begitu, sebagai peminjam kan begitu. Yang meminjami itu adalah Allah SWT. Dengan amanah, amalkan. Udah. Seoptimal mungkin saya amalkan. Doa saya, mudah-mudahan dengan ikhlas. Itu aja. Makanya harus saya pelihara betul. Anugerah pemberian ini harus saya pelihara. Bagaimana caranya melihara? Ya tadi. Antara lain pasal-pasal yang penting di luar kepala. Oleh sebab itulah saya ini kalau di Fakultas Hukum UNER, mahasiswa saya, mahasiswa S1, S2, S3, juga bekas-bekas mahasiswa saya yang sudah jadi notaris, juga jadi lawyer, juga jadi hakim. Mereka itu mencap saya. Capnya itu udah enak didengar tuh, udah enak. Oh siapa itu? Dosen. Oh Pak Isna ini. Oh itu berjalan itu. Enggak enak ya. Kalau Pak siapa itu Pak Isna ini? Oh makanya ganteng lah itu enak. Ini enggak. Oh itu berjalan itu. Oleh sebab itulah apa yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada saudara, pelihara dengan baik. Karena saudara diberikan moral. Kalau sudah nanti profesi lawyer itu saudara pelihara dan sebaik-baiknya sehingga saudara menjadi profesional. Orang yang profesional pada waktu menyandang suatu tugas, suatu profesi, maka harus bisa diandalkan. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa pasal 1320 itu merupakan pasal yang sangat penting, sentral. Tapi sebenarnya kalau mau dikaji lebih jauh, pasal 1320 itu tidak pernah jelas. Tidak pernah jelas pasal itu. Loh, undang-undang tidak jelas. Iya faktanya. Jangan mengira ya, pasal-pasal dalam BI itu pasti jelas. Enggak. Sebagian besar pasal-pasal dalam BI itu enggak jelas. Contohnya pasal 1320. Unsur satu aja. Para pihak sepakat untuk membuat perjanjian. Apa sih sepakat itu? Apa sepakat itu? Kok sampai dipakai sebagai syarat? Baru lahir perjanjian kalau para pihaknya sepakat. Lalu apa sepakat itu? Ini tidak pernah memberikan penjelasan. Tidak pernah. Pasal manapun dalam buku 3 BI, apa makna sepakat? Tidak ada. Malah yang ada sebaliknya. Sepakat yang cacat. Diatur 1321. Suatu sepakat cacat kalau ada tuang dwelling betroh. Kalau ada kekhilafan
penipuan atau paksaan. Tapi apa makna sepakat? Tidak ada. Berarti tidak jelas. Ya. Lalu bagaimana kejelasannya? Harus dicari. Kalau dalam BW tidak ada penjelasan, harus dicari pada bidang lainnya. Bidang lainnya itu apa? Kita tahu. Hukum itu berdasarkan sumbernya ada 5. Hukum berdasarkan sumbernya ada 5. 1. Hukum perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan. 3. Hukum jurisprudensi. 4. Hukum doktrin. 5. Hukum traktat. Kalau kepingin tahu hukum perdata yang komprehensif, maka kelima-lima sumber hukum itu harus kita kaji. Tidak cukup kalau hanya mengkaji dengan tuntas pasal-pasal di dalam BW, belum cukup. Kita juga harus melengkapinya baca literatur yang ditulis oleh para sarjana, itu hukum doktrin. Juga belajar putusan-putusan pengadilan, itulah hukum jurisprudensi. Begitu pula juga belajar kebiasaan-kebiasaan di dunia perdagangan, itulah hukum kebiasaan. Juga kalau perlu hukum traktat. Nah, ketika sepakat di dalam BW sebagai wujud hukum perundang-undangan tidak jelas, maka ternyata masalah sepakat itu dijelaskan oleh wujud hukum lain, yakni hukum doktrin. Para sarjana berlomba-lomba memberikan pendapatnya apa makna sepakat. Prinsipnya sepakat itu adalah perjumpaan antara penawaran dan akseptasi atau penerimaan. Jadi sepakat itu merupakan perjumpaan antara penawaran dan akseptasi atau penerimaan. Jadi ada pihak yang menawarkan dan kemudian ada pihak yang menerima penawaran itu. Itulah akseptasi. Nah, kalau ini bertemu, itulah sepakat, dan sepakat itu akhirnya melahirkan perjanjian. Kalau memang sepakat itu merupakan perjumpaan antara penawaran dan akseptasi, apa sih penawaran itu? Yang kita lihat ini, ternyata konsepnya penawaran itu adalah pernyataan kehendak tentang unsur esensialia perjanjian. Penawaran adalah pernyataan kehendak tentang unsur esensialia perjanjian. Tahu Mbak unsur esensialia perjanjian? Tahu? Itu loh Mbak, yang gini loh. Ya, tahu? Itu loh. Anda tidak merasa begini. Tidak akan bisa, Mbak. Tidak akan bisa. Sudah berat kok. Memang tidak baik, tidak usah belajar, bisa. Nah, kalau sepakat itu merupakan pernyataan kehendak tentang unsur esensialnya perjanjian, apa yang dikemukakan oleh para sarjana ini, kalau kemudian kita konfirmasikan pada pasal-pasal di dalam BW, ternyata mulai ada terangnya, ternyata mulai ada penjelasannya. Apa sih unsur esensialnya perjanjian? Lalu kita kembali. Perjanjian yang paling dominan dalam kehidupan kita itu apa? Yang diketahui 185 tahun silam oleh para kodifikator, perjanjian jual beli. Dalam perjanjian jual beli yang saya katakan aturannya relatif lengkap, di sana ternyata tercermin adanya unsur esensialia ketika para kodifikator berusaha memberikan definisi tentang perjanjian jual beli. Lihat pasal 1457. Pasal 1457 di sana dikatakan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah uang. Itulah definisi perjanjian jual beli, di mana
pasal 1457 itu selain memberikan definisi tentang perjanjian, ternyata di situ juga mengemukakan unsur esensialia perjanjian jual beli. Di mana unsur esensialnya perjanjian jual beli, di sini ada benda, di sini ada harga. Itulah unsur esensialia perjanjian jual beli. Gimana persoalan masalah sepakat berlakunya perjanjian tadi? Bergeserlah pada pasal berikutnya, pasal 1458. Di mana dalam pasal 1458 dikatakan di sana, perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai bendanya dan harganya. Benda dan unsur esensialnya perjanjian jual beli yang dikemukakan di pasal 1457. Ini dipakai bekal oleh pasal 1458 untuk menetapkan kapan lahirnya perjanjian jual beli itu. Jadi ketika A menawarkan sebuah arloji emas kepada B dengan nilai 100 juta, inilah penawaran. Karena dia sudah mengemukakan unsur esensialnya, bendanya arloji emas, harganya 100 juta. Lalu kalau B oke, setuju, oke, sepakat, oke, saya mau bayar. Inilah akseptasi. Kalau memang B sudah menyatakan oke, disinilah perjumpaan antara penawaran dan akseptasi. Karena penawaran dan akseptasi sudah berjumpa, maka timbullah sepakat. Akibat lanjutnya ketika mereka sepakat, lahirlah perjanjian. Pasal 1458 kan mengatakan perjanjian jual beli sudah lahir. Ya, perjanjian jual beli sudah lahir sejak para pihak sepakat mengenai benda dan harga. Begitulah kan pasal 1320 unsur pertama, di mana unsur sepakat tidak begitu terang, maka penjelasannya seperti yang saya sampaikan. Untuk memahami pasal 1320 saja yang tidak jelas tadi, buka pasal dalam beli tidak ada penjelasannya. Kita harus buka literatur. Seperti yang saya katakan, kata Indonesia harus mempelajari sumber. Kalau wujud hukum perundang-undangan dalam hal ini BW tidak jelas apa sepakat, maka tidak jelas itu diberikan penerangan oleh dunia doktrin. Begitu pula ketika tadi sudah saya singgung bahwa di dalam BW definisi perikatan itu tidak ada, jelas ini merupakan sebuah kekurangan. Kekurangan semacam ini jangan dikeluh kesah, jangan dihina, jangan. Kenapa? Nanti sumber hukum lain akan menyumbang kekurangan itu. Siapa yang menyumbang? Hukum doktrin. Nah, ternyata literatur yang ditulis oleh para sarjana hukum yang terkenal, mereka itu berlomba-lomba memberikan definisi perikatan yang intinya perikatan adalah suatu hubungan hukum antara satu atau lebih pihak dengan satu atau lebih pihak lainnya di dalam lapangan hukum harta kekayaan, di mana suatu pihak wajib memenuhi prestasi, itulah debitor, sedangkan pihak lain berhak atas prestasi itu, itulah kreditor. Itulah definisi yang diberikan oleh dunia doktrin untuk melengkapi ketiadaan definisi perikatan di dalam buku 3. Jadi lengkap akhirnya. Inilah bukti bahwa buku 3 ini itu bersifat terbuka. Kalau ternyata tidak ada definisinya mengenai perikatan, ya udah. Definisi dari wujud hukum lain dan hukum doktrin bisa dimasukkan ke situ kan. Buku 3, saudara tahu itu bersifat terbuka, pintunya selalu membuka, tidak tertutup. Kalau ada pasal di dalam buku 30 tidak disukai, lempar keluar. Pintunya terbuka kok. Kalau kurang, ya udah buatan dari luar sana, disetujui, masukkan, selesai. Itu dengan buku 2. Kalau buku 2 ini bersifat tertutup. Dilempar keluar pasal-pasalnya tidak bisa, dimasuki juga tidak bisa. Prinsipnya itu. Tidak. Jendelanya terbuka, ada pasal dalam buku 30 tidak disukai oleh para pihak, lempar keluar, ya lempar.
Boleh. Lalu gantikan dengan pasal yang baru yang Anda buat berdasarkan kesepakatan. Masukkan, ya pintunya terbuka, silakan masuk. Itu caranya. Maka saudara harus paham betul. Buku 3B dikatakan bersifat terbuka karena pasal-pasal di dalam buku 3B itu berposisi sebagai regelrenreh, ketentuan hukum yang bersifat mengatur, di mana ketentuan itu atas dasar sepakat oleh para pihak bisa dikesampingkan. Jadi mengesampingkan undang-undang bagi orang perdata, khususnya buku 3B, undang-undang loh, sampingkan, saya tidak suka kamu, keluar kamu. Boleh. Mana ada sistem hukum yang seperti itu. Inilah hebatnya hukum perdata itu. Undang-undang harus diterapkan. Enggak. Lihat dulu posisinya. Pasal itu merupakan regelrenreh, ketentuan hukum yang bersifat mengatur, atau dwellenrecht, ketentuan hukum yang bersifat maksa. Kalau itu ketentuan hukum yang bersifat mengatur, kita sepakat ya, enggak suka pakai ini ya, lempar aja keluar, selesai. Tapi tolong keluar ada kekosongan hukum, buatan aturan baru atas dasar sepakat, masukkan. Jadi ketika ini disepakati harus lempar keluar, kan nggak suka, dibuatkan aturan baru atas dasar sepakat, dimasukkan. Ini gantinya lewat perjanjian, kan sepakat lewat perjanjian. Ini ketentuan undang-undang, ini perjanjian. Sudah menurut pasal 1320. Jadi undang-undang tadi mutunya, kekuatan ikatan sama dengan perjanjian. Ini yang membuat penguasa, ini yang membuat para pihak. Tapi mengikuti pasal 1320 sama, kekuatannya sama. 1338 nih, semua perjanjian yang dibuat saja punya kekuatan kan sama dengan undang-undang. Itulah hebatnya hukum perdata. Tapi di situ kuat. Kapan suatu ketentuan itu dwellenrecht, kapan suatu ketentuan itu regelrenreh. Wah, itu tidak ada ukurannya. Lalu bagaimana kita bisa tahu, oh ini ketentuan hukum yang bersifat memaksa, dwellenrecht, tidak boleh dikesampingkan. Oh ini regelrenreh, ketentuan hukum yang bersifat mengatur, boleh dikesampingkan. Bagaimana ini? Mengingat ini tidak pernah memberikan ciri-cirinya. Sebenarnya, saudara menggauli diri itu begitu akrab, menggauli diri itu begitu mesra, saya tahu persis. Saudara pada waktu ketemu cewek dan kemudian saudara kawini, apakah saudara tahu betul cewek itu bagaimana sifatnya, bagaimana tidur, mendengkur apa tidak, kan tidak tahu. Tapi begitu jadi istri, saudara berusaha tahu bagaimana kualitas istri saya. Ya kan sudah digawe setiap hari, akhirnya ngerti. Oh ternyata orang yang saya kawin itu kalau makan sukanya suka mami. Oh ternyata kalau tidur, waduh ngoroknya bukan main ya. Tahu, sama. Kalau saudara kepingin tahu bagaimana baru yang sesungguhnya, pertama-tama gauli baru itu dengan mesra, dengan seringkali dibuka. Kan saudara ini kalau tidak kuliah tidak buka BI, atau bahkan kuliah kadang-kadang juga tidak buka BI, tidak bawa BI. Apa buktinya? Buktinya, saya tahu. Siapa di antara saudara yang tahu isi pasal 1 BI? Saya tidak tahu, tidak tanya pasal kesekian itu. Pasal 1 BI, apa isinya? Tidak tahu kan? Iya, kalau saudara baca akhirnya tahu. Pasal 1 loh, tidak tahu. Oh, yang saya tahu 1365, 1365. Nah, 1365 itu ada kan di awal itu pasal 1. Nah, pasal 1 tidak ngerti. Tidak tahu isinya, kan aneh. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, kan paling itu harus ngerti. Tidak penting itu, Pak. Jadi sopo. Karena saudara tidak ngerti, wah penting betul ya. Tuh, ini masalah ini ya bisa apa? Nah ini ya, persoalan 1320, maka tampilan pasal 1338
sekuat undang-undang bagi para pihaknya. Dalam pasal 1338 ada asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak itu ada di dalam hukum perjanjian untuk mengimbangi perkembangan dunia bisnis. Kita tahu perkembangan dunia bukan main. Saudara, dulu waktu saya kecil nggak bisa makan match day, itu nggak ada di Indonesia, nggak ada. Sekarang kok bisa ada? Dari mana? Ya itu karena ada perjanjiannya dengan pengusaha Amerika sana. Apa perjanjiannya? Ya cari sendiri. Apa itu namanya? Asas kebebasan berkontrak itu. Orang kalau sudah dikata dengar kata bebas, waduh, menjadi liar kadang-kadang. Bebas, jadi liar. Nah, padahal perjanjian didasarkan pada asas kebebasan berkontrak harus akuntabel. Tidak boleh liar, memang ada kebebasan, tapi bebasnya harus terpimpin. Bebas terpimpin, siapa yang memimpin? Itikat baik. Yang diatur dalam pasal 1965. Tercermin dalam pasal 1338 ayat 3 dulu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Inilah pemimpinnya. Prinsip-prinsip hukum perjanjian. Prinsip itikat baik dilihat dalam pasal 1965 BW. Kenapa itikat baik menjadi pemimpin? Supaya asas kebebasan berkontrak itu tidak liar. Kalau itu bisa dikembalikan oleh prinsip itikat baik, maka akan muncul perjanjian yang bermartabat, fair contract. Waktunya sudah mepet atau masih ada kesempatan bertanya? Silakan. Kalau bertanya 1 menit itu masuk ya. Ya, saya mau tanya. Ya, silakan Mas. Ya korupsi waktu sebentar, tidak apa-apa, demi kalian. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Yang saya tanyakan sebenarnya belum disentuh kelihatannya sama Prof terkait dengan wan prestasi. Jadi, mungkin belum sampai materi wan prestasi ya, tapi saya ingin menanyakan itu karena ini juga terkait dengan perjanjian gitu. Yang ingin saya tanyakan, ketika debitur tidak bisa atau dia tidak memenuhi sebagaimana perjanjian dengan 3 kondisi Prof yang ingin saya ilustrasikan. 1, dia tidak memenuhi sama sekali perjanjian meskipun telah jatuh tempo. Dia memenuhi sebagian dan telah jatuh tempo, kemudian tidak memenuhi perjanjian. Yang ketiga, perjanjian. Ingin saya tanyakan Prof, pertama, apakah kondisi pertama dan kedua itu masih, atau pertanyaan begini Prof, apakah dalam keperdataan itu nantinya dengan kondisi demikian bisa lari ke pidana atau berubah menjadi pidana? Terima kasih. Ya. Pengetahuan umum dalam perkara perdata supaya lebih cepat, kadang-kadang begitu, supaya lebih cepat tarik aja ke pidana dengan berbagai macam action yang kadang-kadang juga tidak masuk akal. Tapi prinsipnya begini Mas, tadi kalau sampai dia melarikan diri, sampai tidak memenuhi janjinya, itu kan merupakan perbuatan salah ya Mas. Orang salah itu jelas dia tidak beretikat baik. Padahal kita ini semua sudah dilabel baik. Kita ini orang baik Mas. Itulah pasal 1965. Itikat baik selalu dianggap ada. Manakala ada pihak lain mendakwa tidak beretikat baik, dia harus membuktikan. Ini buktinya kalau kita ini orang baik. Kalau saya mendakwa sudah, oh kamu tidak baik karena pencuri,
Itu saya harus membuktikan. Membuktikan di mana ya? Di pengadilan. Oleh sebab itu tidak perlu dibuktikan. Nah, ketika orang membuat kontrak, ketika orang membuat perjanjian, mestinya dia bertalaga sebagai orang baik seperti label yang diberikan di pasal 9 pasal 5. Pada waktu negosiasi orang baik, pada waktu menutup perjanjian orang baik, pada waktu melaksanakan perjanjian orang baik seperti pasal 1338. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Kalau semua prosedur ini dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi fair. Itulah perjanjian yang bagaimana kalau ternyata tidak dipenuhi? Itulah yang dikatakan manifestasi. Lucunya di dalam BW, karena perjanjian itu dibayangkan oleh para kodifikator selalu dibuat oleh, maka perjanjian yang melahirkan perikatan, dan perikatan itu berdasarkan definisi yang diberikan oleh para sarjana, objek perikatan itu adalah prestasi. Objek perikatan itu adalah prestasi. Lalu apa wujud prestasi? Diatur dalam BW tegas sekali. Wujud prestasi ada 3. Lihat pasal 12.3.3. Pasal 12.3.4 BW. Pasal 12.3.4 BW itu mengatur tentang wujud prestasi. Wujud prestasi ada 3. 1. Melakukan sesuatu. 2. Berbuat sesuatu. 3. Tidak berbuat sesuatu. Itu tegas sekali. Secara eksplisit wujud prestasi dikemukakan secara terang karena perjanjian itu milik setiap orang, sehingga setiap orang harus mewujudkan prestasi yang dipikulkan kepadanya, salah satu di antara 3. Kalau kemudian yang 3 ini, entah yang mana itu tidak dilaksanakan, itulah wan prestasi. Tapi apa wujud wan prestasi? Tidak mengatur secara jelas. Tidak. Kalau prestasi kan diatur tegas, 12.4, memberikan suatu, berbuat suatu, tidak berbuat suatu. Tapi apa wujud wan prestasi? Tidak diatur secara tegas, tetapi hanya diatur secara implisit. Wan prestasi itu ada 3. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Bisa dilacak dalam pasal 12.36. Yang kedua, memenuhi prestasi tetapi terlambat. Lihat 12.38. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagai mestinya, tidak sebagaimana mestinya. Yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. Lihat pasal 12.42. Karena kalau saudara itu mendakwa pihak lain dan prestasi, saudara harus bisa menyebutkan paling tidak salah satu dari 3 wujud tuan prestasi tadi. Kalau perlu saudara tahu pasal. Sebab apa? Mendakwa orang dan prestasi berarti dia itu salah. Mendakwa orang salah itu sulit membuktikannya. Itu orang baik kok. Kamu dakwa dia tidak beretikat baik, berarti salah dia. Apa salahnya dia? Sulit. Nah, BW memberikan pedoman untuk mendakwa orang salah, diberikan pedoman lewat pasal 12.38, yakni berikan somasi. Kamu kan punya utang pada saya. Ini sudah jangka waktunya untuk melunasi. Tak beri somasi. Paling lambat 7 hari dilunasi. Somasi dilemparkan. Debitur tahu, waduh, saya disomasi. Berdua. Ketika somasi diabaikan, maka berarti saudara bisa membuktikan bahwa dia salah. Pak Hakim, saya ini sudah memperingatkan dia supaya memenuhi prestasinya. Paling lambat 7 hari setelah menerima somasi dari saya. Tapi itu diabaikan, berarti dia salah. Itulah bukti. Berikan somasi dulu. Jadi jangan asal mendakwa. Sulitnya nih. Sulit.
Kalau sudah mengabaikan somasi, itulah salah. Oh, saya nol, gak mau gubris. Salah. Lari, wah, udah sekarang. Ya. Pernyataan apa itu? Huh? Nah, gini Mas, soal pernyataan oke, nanti sebelum 7 hari saya lunasi, gitu ya. Ya paling enggak 2-3 hari saya lunasi buat pernyataan, ya. Itulah penawaran. Lalu pernyataannya, tertulis, saya terima. Berarti saya mengakseptasi. Ini udah perjanjian juga berarti. Udah lahir. Pernyataan itu dari. Berarti dia kontestasi pada pernyataannya sendiri. Kan itu. Jangan dikira pernyataan yang dia buat, lalu saya terima, sebenarnya ini merupakan wujud perjanjian juga. Karena ada penawaran dan akseptasi. Makanya pernyataan punya utang yang sering disebut dengan pengakuan utang, berubah dalam dunia praktek. Pengakuan utang itu adalah pernyataan sepihak. Menurut saya enggak, bukan. Ketika saya membuat suatu pernyataan, Mas, betul, saya punya utang pada saudara 1 miliar, akan saya lunasi nanti Februari. Saya tulis. Lalu, ini pernyataan saya, ada terima enggak? Oh ya, mana? Saudara terima. Berarti saya menawarkan, saudara mengakseptasi. Jadi, pengakuan utang itu bukan pernyataan sepihak. Itu perjanjian itu. Karena saya menawarkan pernyataan saya begini, lalu saudara mengakseптasi. Perjanjian itu. Jadi kalau perjanjian tidak boleh diputus secara sepihak kan? 1338 ayat 2, perjanjian tidak boleh diputus secara sepihak. Tapi kebanyakan orang mengatakan karena ini pengakuan utang bisa ditarik oleh pihak yang mengakui. Itu tidak benar. Karena tidak logis. Jadi orang kalau melakukan pengakuan utang, dia itu melakukan penawaran. Nah, penawaran ini kalau saudara tolak ya tidak apa-apa. Enggak, ini mestinya sudah lampau. Kan tanggal 1. Sekarang sudah tanggal 3 baru mengadakan pengakuan utang. Nah, mau saya. Nah, sudah. Makanya saya tidak setuju sama teman-teman lawyer hakim kalau pengakuan utang itu bisa ditarik secara sebuah mengingat dari pengakuan. Kalau menurut sini, itu sebuah penawaran, lalu diterima oleh kreditornya. Itulah akseptasi. Karena ada penawaran dan ada akseptasi, berarti ada perjanjian. Perjanjian tidak boleh diputus secara sepihak. Tarik pengakuannya, tidak benar. Ya, maaf. Hari. Ya, apa yang saya sampaikan memang pasti tidak memuaskan. Apa yang saya sampaikan mungkin ada juga kekurangannya. Dan saya mohon maaf kalau selama menyampaikan ada kata-kata saya menyakitkan saudara, membuat hati saudara tidak nyaman, saya mohon maaf. Bagaimana saya manusia biasa, apalagi banyak bicara. Orang banyak bicara itu potensial akan membuat kesalahan. Oleh sebab itulah saya mohon maaf. Diberi atau tidak diberi, saya syukuri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pemaparan materi dari Prof. Isnaini. Baik untuk para peserta PKPA Angkatan 21 pada pemaparan materi yang berkaitan dengan hukum bisnis telah selesai dan sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dan kerjasama para hadirin semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan ada sesi foto lagi dengan Prof. Isnaini.
Itu sama orang tua itu saudara harus bergaya ya. Jangan sungkan nih kalau perlu di samping saya dulu, nggak apa-apa. Saya manusia biasa. Saya duduk atau saya berdiri? Enggak. Berdiri. Nah, kan ada kursi, jangan duduk. Apa? Kalau enggak, jejer-jejer sini, Anda berdiri, saya duduk, biar kelihatan ya. Mas. Apa? Belum lift, Prof. Oh, Zoom-nya belum lift. zoom-nya. Mohon maaf, Prof. Apa? Susu-susu, Mas. Masnya agak rapat. Ampun, Bro. Terima kasih. Oke, tahan. 1, 2, 3. Semua. 1, 2, 3. Kayak bebas, paut tangan. Oke. 1, 2, 3. Iya, Bro. Terima kasih. Semuanya untuk Terima kasih, Bro. ya.